selamat siang Sobat RSUD Kota Bogor. Pada siang hari yang cerah ini kita akan berbincang-bincang sedikit dalam memperingati hari menopause pada tahun 2023 ini. Dengan saya selaku moderator Dr. Gesti, dan di sini sudah ada Dr. Aryo, spesialis obgyn yang akan menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Untuk spesialis obgyn sendiri, selain menangani masalah kandungan, ada juga masalah reproduksi, kesehatan ya dok ya, kesehatan reproduksi. Jadi siang hari ini kita akan membahas terkait untuk menopause sendiri. Baik dokter, mungkin tanpa berlama-lama kita mulai saja ya dok ya perbincangan siang ini. Okay. Mungkin dari awal yang perlu kita ketahui sebenarnya apa sih dok menopause itu tersendiri? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadinya menopause itu sendiri adalah suatu kondisi yang ditandai dengan berhentinya siklus menstruasi atau keluarnya darah yang rutin dirasakan oleh semua wanita yang normal tentunya setiap bulan. Nah, menopause itu adalah tidak keluar darah dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, biasanya itu menopause itu dibagi menjadi 2. Ada menopause yang memang alamiah yang terjadi rata-rata terjadi pada usia 51 sampai 56 tahun, atau bisa juga yang dinamakan menopause precox. Jadinya dia itu di bawah usia 40 tahun sudah tidak mendapatkan haid. Tentu kita tidak bicara tentang kelainan yang lainnya, karena ada beberapa kelainan yang sifatnya berhubungan dengan kromosom, di mana seorang perempuan, anak gadis perempuan, usia 16 tahun semestinya sudah dapat haid, tapi tidak dapat haid sampai nanti umur 25 tahun. Kita nggak bicara seperti itu. Kita batasi menopause, tadinya dia haid, menjadi tidak. Seperti itu. Oke dokter, untuk menopause sendiri, penyebab terjadinya menopause itu apa sih dok pada seorang wanita? Oke, menopause itu memang alami terjadi dan itu harus ada. Sama seperti kematian, pasti akan ada juga. Penyebabnya adalah ketidakadanya hormon estrogen akibat dari sel telur yang memang sudah habis. Jadinya sel telur itu ketika di dalam kandungan perempuan, wanita, itu jumlahnya jutaan. Ketika lahir menurun drastis menjadi hanya kira-kira 500 sampai 700 ribu. Yang setiap bulan akan makin sedikit sampai akhirnya tidak ada lagi. Ketika tidak ada lagi, tidak ada yang mampu menghasilkan hormon yang namanya estrogen. Nah, itulah awal mula. Itu yang mengakibatkan terjadinya menopause. Jadi karena memang dari penurunan hormon estrogen sendiri yang terjadi secara alami ya dok ya, memang dialami oleh setiap wanita. Iya. Untuk usianya sendiri nih dok, biasanya range usia berapa dari berapa yang mulai mengalami menopause dokter? Oke, jadinya menopause itu sebenarnya dibagi menjadi 3, bukan hanya menopause-nya sendiri, tetapi yang dinamakan premenopausal, menopause, dan postmenopausal. Premenopausal atau lebih dikenal dengan klimakterium biasanya rata-rata terjadi di usia 40 sampai 55 tahun. Kemudian menopause, jadi premenopausal itu di mana haidnya itu tidak teratur. Ketika 3 bulan mendapat haid, hampir setiap hari keluar flek-flek, 3 bulan lagi tidak dapat haid. 6 bulan keluar darah, 6 bulan lagi tidak keluar darah. Haid yang biasanya 7 hari turun menjadi hanya 2 hari, 3 hari, itu merupakan tanda awal di premenopause. Menopause sendiri ketika dalam 1 tahun itu tidak keluar darah sama sekali. Itu baru kita sebut menopause. Di hari itu kita sebut menopause. Masa setelahnya kita sebut postmenopause. Seperti itu. Jadinya bukan hanya menopause-nya sendiri, dia dibagi 3 fase. Berarti memang ada sebelum, saat menopause, dan setelahnya ya dok. Berarti kalau misalnya sudah jangka waktu 1 tahun tersebut itu masuk masa menopause, selanjutnya berarti itu seorang wanita dibilangnya masa postmenopause begitu ya dok? Oh baik dokter. Untuk seorang wanita sendiri yang sudah mengalami menopause ya dok, apakah ada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dari wanitanya tersebut dok selain dari menstruasinya itu sendiri ya dok? Benar. Pasti memang banyak perubahan. Sebenarnya postmenopausal sendiri merupakan multidisiplin ilmu. Bukan hanya dokter kandungan. Justru dokter kandungan sendiri, terutama dokter kandungan di Indonesia ya, karena kultur kita sendiri, sangat jarang menangani atau memperbaiki pasien-pasien yang postmenopause. Biasanya dia justru akan lari ke dokter lain. Misalnya ke dokter spesialis kulit,
karena kulitnya lebih kering. Ke dokter ortopedi yang paling sering karena mulai ada gangguan osteoporosis. Nah, untuk dokter kandungan sendiri biasanya yang dikeluhkan adalah haidnya yang menjadi tidak teratur. Atau gejala lain, misalnya yang paling sering dikeluhkan adalah libidonya berkurang. Ketika berhubungan, yang pertama tidak ada dorongan untuk melakukan berhubungan, dan ketika dipaksa berhubungan jadi lebih sakit. Karena tanda kutip, saya minta maaf, vaginanya jadi lebih kering. Atau juga bisa yang sering dikeluhkan adalah keluhan-keluhan kayak gampang marah, cepat lelah. Ada yang dikenal dengan nama hot flush, itu adalah gejala yang paling sering terjadi pada pasien-pasien yang sudah memasuki masa klimakterium sampai postmenopause, di mana gangguan termoregulasi dari otak kita sendiri akibat tidak adanya hormon estrogen tersebut membuat bagian tubuh atas kita, terutama leher, wajah, itu ngerasa kayak panas dan hangat terus. Jadinya memang kehidupan sehari-harinya tuh akan berbeda antara yang sebelum dan sudah mengalami menopause. Nah, jadi memang mengalami banyak perubahan ya dok ya dari wanitanya, selain dari menstruasinya juga tadi ada dari faktor psikologisnya juga, terus ada gejala-gejala lain yang mungkin timbul. Kalau untuk komplikasi terparah ada nggak sih dok gangguan yang paling parah yang bisa dialami seorang wanita yang sudah mengalami menopause itu sendiri? Yang hampir semuanya itu sifatnya adalah psikosomatis, artinya lebih berhubungan dengan psikisnya. Tetapi yang terparah, yang memang organik, paling sering tentu adalah osteoporosis. Jadinya karena deposit tulangnya itu selalu berkurang akibat tidak adanya hormon estrogen tersebut, sehingga tulang kroposnya jadi lebih mudah. Gitu. Terutama di tulang-tulang yang cukup besar, kayak misalnya di tulang punggung, sehingga kita sering kalau wanita kalau dilihat itu lebih banyak tulangnya yang bongkok dibandingkan laki-laki. Kemudian di daerah tulang besar seperti di paha atau femur seperti itu. Nah, kalau memang itu yang terjadi, memang konsultasinya harusnya ke dokter spesialis ortopedi. Ya, dok. Tetapi sebenarnya kita bisa mencegah komplikasi yang paling berat itu dengan cara ya bukan hanya ketika menopause mengkonsumsi suplemen seperti vitamin D atau kalsium, tetapi itu memang sudah dibiasakan. Bahkan dari gadis ketika hamil atau harian. Mungkin tidak perlu harus rutin setiap hari, tetapi paling tidak dalam seminggu 3-4 kali mengkonsumsi sesuatu yang banyak mengandung kalsium. Entah itu dari alami atau suplemen. Bisa juga dengan mengubah gaya hidup. Misalnya dengan menjaga berat badan nomor 1. Karena ketika berat badannya berlebihan, otomatis beban terhadap badan kita sendiri juga akan lebih berat. Sehingga resiko-resiko seperti yang tadi saya sebutkan, keropos tulang itu lebih mudah terjadi. Berarti mungkin kalau misalnya nanti ada yang nonton sudah memasuki masa-masa mendekati menopause, bisa banget ya dok dari sekarang mengkonsumsi suplemen-suplemen tersebut untuk mencegah terjadinya komplikasi yang tadi mungkin terjadi gitu dok. Oke, sebenarnya aturan aslinya dari masa pubertas itu sudah dikonsumsi. Kalsium, vitamin D itu sudah dikonsumsi. Dan yang perlu saya garis bawahi adalah semestinya ketika hamil, preparat kalsium, entah itu dari susu misalnya, atau entah dari kalsium tablet misalnya, itu harus dikonsumsi. Karena memang ada yang mengatakan ketika wanita sedang hamil dan tidak mengkonsumsi terutama kalsium, ya tentu dia akan mengambil dari deposit ibunya. Efeknya mungkin tidak akan saat itu. Saat itu sih akan baik-baik aja ibunya. Ya? Hamilnya akan baik-baik aja, tapi long term. Baik, berarti kalau misalnya nanti ternyata yang usia masih muda itu juga sudah dianjurkan untuk minum vitamin dan suplemen-suplemen terutama wanita ya. Baik dokter, ini sesuai dengan tema kita sekarang ya dok. Ada nggak sih tips-tips yang perlu dilakukan untuk seorang wanita yang sudah mengalami menopause, mungkin dari gaya hidupnya kah, atau olahraga yang bisa dilakukan, atau pola makannya untuk memperbaiki kualitas hidupnya juga? Oke, terima kasih dok. Jadinya kalau saya sih justru semestinya efek dari menopause ini, efek buruk dari menopause ini harus kita pikirkan dari sebelum menopause. Misalnya yang pertama nomor 1 jelas adalah
menjaga gaya hidup yang lebih sehat. Batasi berat badan sesuai dengan BMI. Jadinya berat badan idealnya untuk kita, yang tergantung dari tinggi dan berat badan. Yang kedua, dengan melakukan banyak aktivitas fisik olahraga. Dan dikatakan aktivitas dengan menggunakan beban, tentu bukan beban yang berat untuk angkat beban beneran, tidak, tetapi ada bebannya, itu juga akan membantu untuk membentuk kepadatan tulang. Dan yang ada juga yang mengatakan, yang tadi suplemen sudah kita bahas, dan yang terakhir memang menopause itu juga berkaitan dengan gimana cara pikir kita, pola pikir kita, ingatan kita biasanya akan lebih berkurang. Sehingga kayak membaca, belajar untuk wanita ya itu juga tetap harus penting dilakukan. Seperti itu. Supaya tanda kutip tidak pikun. Karena ketika menopause, hal-hal seperti itu yang biasanya akan mengganggu secara psikis. Berarti lebih sebenarnya berpengaruhnya itu kepada psikisnya ya dok ya? Paling besarnya. Dan yang paling buruknya biasanya osteoporosis itu sendiri. Baik dokter, untuk tadi kan sudah kita bahas sedikit kalau misalnya memang sudah menopause ini aktivitas seksual wanita terganggu ya dok? Benar. Nah, tapi sebenarnya apakah tetap bisa dilakukan dengan hal-hal tertentu atau bagaimana nih dok aktivitas seksualnya? Tentu masih bisa. Yang pertama kalau dari cara alaminya, saya minta maaf sebelumnya, kalau misalnya ketika sebelum berhubungan, mungkin kayak pemanasannya harus lebih lama, foreplaynya itu harus lebih lama, supaya di daerah mukosa dari vaginanya itu pelumasnya sudah cukup. Sebelum dilakukan penetrasi, misalnya dengan berhubungan suami istri, supaya tidak ada rasa yang seperti sakit, kesel, tidak nyaman setelahnya yang mengakibatkan trauma untuk berhubungan lagi. Atau bisa juga, sekarang banyak alat bantu, misalnya gel-gel yang tentu aman untuk membantu ketika berhubungan seksual sebagai pengganti pelumasnya. Karena memang produksinya akan lebih sulit dibandingkan wanita yang belum menopause. Oh, baik dokter. Jadi sebenarnya ya tetap bisa diatasi ya dok masalah-masalah tersebut. Tetap. Iya, baik dokter. Ada nggak sih dok dari menopause ini yang harus diperhatikan, terutama tanda bahaya yang harus segera dikonsultasikan ke dokter oleh seorang wanita gitu dok? Sebenarnya kalau untuk menopause sendiri dari masalah siklus haidnya, kalau terjadinya di atas 40 tahun sudah mulai tidak teratur, yang paling sering pasien datang ke dokter spesialis kandungan adalah haid yang tidak teratur saja. Kemudian dilakukan evaluasi biasanya. Ketika tidak ada kelainan organik maksudnya kelainan memang di organ wanitanya, ya semestinya sih tidak ada masalah yang harus diperhatikan. Ya paling hanya tadi aja. Mungkin kalau dulunya malas minum suplemen kalsium, sekarang ya terpaksa harus lebih rajin. Kemudian aktivitas fisiknya coba sedikit ditingkatkan, bukan dalam bukan harus aktivitas fisik yang berat tapi sekali waktu, tapi harusnya lebih rutin seperti itu. Dok, mungkin kan ini ada tambahan ya dok ya, yang kita bilang selama ini kan suka kita kenal ada orang yang bilang itu menopause dini. Nah itu maksudnya apa ya dok dari menopause dini itu? Menopause dini adalah tidak dapatnya haid dalam waktu 1 tahun, tapi sebelumnya dia dapat haid. Ya, dok. Sebelumnya dia dapat haid teratur, bahkan punya anak misalnya, tetapi di bawah usia 40 tahun dia sudah tidak dapat haid lagi. Lebih dari 1 tahun. Itu yang namanya menopause dini. Berarti tapi sebelumnya dia sudah dapat haid ya. Dan normal ya dok? Iya, karena nanti akan ada penyakit yang memang dari awal dia dapat haid. Itu bukan menopause namanya. Baik dok, berarti memang itu karena ya dari wanitanya sendiri siklus menopause-nya tersebut kurang dari 40 tahun tersebut ya dok? Benar. Penyebabnya bisa macam-macam yang dini itu, tetapi yang organiknya yang sering terjadi karena berhubungan dengan penyakit biasanya pada pasien-pasien yang dilakukan angkat rahim dan angkat indung telur atas alasan apapun. Misalnya ada kayak kanker di organ wanita atau kanker di tempat lain, misalnya di payudara, dan harus diangkat indung telurnya. Nah itu bisa mengakibatkan menopause dini. Baik dokter, mungkin kalau misalnya nanti
mulai-mulai sudah ada gangguan dari seorang wanita, untuk lebih jelasnya ya cek aja ya dok ya ke dokter obgyn untuk memastikan apakah memang itu sudah mengalami menopause kah atau ada penyakit-penyakit lain gitu ya dok? Iya, jadinya selama hanya sebatas tidak dapat haid atau haidnya tidak teratur, tetapi masalah lain. Misalnya yang paling gampang, tekanan darahnya tidak tinggi. Tidak ada riwayat kencing manis, bukan kencing manis dalam keluarga ya, tapi kencing manis pada pasien itu tersebut, ya semestinya sih itu hal alami saja, begitu. Kecuali kalau ada penyakit terutama darah tinggi, ada yang dinamakan penebalan dinding rahim atau dikenal dengan hiperplasia endometrium. Nah itu terjadi perdarahan saat menopause, tadinya nggak berdarah tiba-tiba berdarah akibat dari penebalan dinding rahim yang tidak sehat. Oh, baik dokter. Biasanya terjadi pada wanita yang kayak obesitas dan tekanan darahnya tinggi. Jadi memang harus dievaluasi lebih lanjut lagi ya dok ya? Benar. Baik, untuk dari audiensnya mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada dokter Aryo, mumpung sekarang lagi ada waktu dokter Aryo dan berkesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kita mulai dulu ya dok, ini dari peserta di YouTube. Halo, selamat siang dokter, izin bertanya bagaimana menopause dapat mempengaruhi resiko terjadinya penyakit jantung, osteoporosis atau masalah kesehatan lainnya? Ya, kalau osteoporosis tadi mungkin kita sudah bahas. Sudah dibahas ya dok. Nah, kalau jantung sebenarnya menarik nih. Jantung itu lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Karena perempuan itu dilindungi oleh hormon estrogen tersebut. Ketika hormon estrogennya tidak ada, memang resiko kelainan atau penyakit pada jantung jadi lebih mungkin muncul. Gitu ya dok. Tapi yang harus diingat adalah penyakit jantungnya ini bukan karena menopause-nya, tetapi penyebab lainnya. Misalnya berat badan, tekanan darah tinggi, kebiasaan merokok, atau memang secara genetik dia memiliki punya keluarga yang dengan kelainan jantung yang lain gitu. Jadinya bukan karena menopause-nya sendiri ya. Seperti itu. Justru malah perempuan resiko sakit jantungnya mestinya lebih rendah dibandingkan laki-laki. Jadi begitu ya, bukan karena masalah dari menopause-nya, tapi lebih ke karena ada masalah-masalah lain atau komplikasi yang dimiliki oleh wanita tersebut yang menyebabkan penyakit jantung tersebut. Kalau osteoporosis itu tadi karena dari hormon estrogennya yang menurun ya dokter? Ya. Baik dokter, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya dok. Apakah terdapat terapi pengganti hormon atau metode lain yang dapat membantu mengurangi gejala menopause dokter? Oh ya, tentu ada. Tapi tadi yang saya bilang ya, mungkin karena kultur budaya kita di Indonesia, sebenarnya sulih hormon itu jarang sekali dilakukan. Ini saya ngomongin yang menopause. Beda dengan sulih hormon pada pasien-pasien yang diangkat indung telurnya. Biasanya memang akan dikasih pengganti. Karena pasien-pasien yang diangkat itu adalah pasien-pasien yang hidupnya, life expectancy-nya itu masih panjang. Umur 30 tahun, dia dengan kanker payudara diangkat, harus mendapatkan hormon pengganti. Seperti itu. Tetapi kalau pada menopause sendiri, biasanya kalau kultur orang Indonesia, itu ya kita tidak kasih terapi sulih hormon. Tapi kalau ditanya apakah ada terapi sulih hormon, ada. Dan dilakukan oleh terutama orang-orang Eropa, Amerika. Biasanya dia bisa berupa kayak pil yang dikenal, kalau mungkin pernah dengar, yang namanya Cycloproginova. Dia sejenis pil KB kombinasi tapi yang dilemahkan. Atau bisa juga yang berbentuk krim. Biasanya dia itu, krimnya itu akan dioleskan di bagian tubuh, di kulit, atau di daerah, vagina, yang supaya lebih basah, supaya ketika berhubungan itu lebih nyaman, supaya atrofi atau mengecilnya mukosa vagina atau dinding vaginanya itu lebih lambat. Seperti itu. Jadinya terapi sulih hormon memang ada, bisa dikonsultasikan kalau ibu memang mau untuk menggunakan terapi tersebut, tetapi yang harus diingat itu ada batasan waktunya. Karena jika menggunakan terapi sulih hormon, dikatakan di literatur lebih dari 5-7 tahun, risiko kankernya besar. Tetap resikonya ya dok? Iya. Jadi mungkin diberikan kepada wanita yang memang membutuhkan terapi tersebut, nggak bisa sembarangan ya dok ya? Benar, karena menopause sendiri, di sisi lain juga banyak keuntungannya. Wanita terbebas dari yang namanya
siklus pramenstruasi. Nggak ada itu haid lagi yang namanya sakit, itu nggak ada lagi. Nggak repot-repot lagi kalau yang muslim untuk sholat. PMS nggak ada Itu ya udah nggak dok? ada PMS lagi. Terus kemudian penyakit-penyakit seperti kalau pernah dengar miom, kista, ketika tidak adanya hormon estrogen, ya otomatis semuanya akan lebih mengecil. Oh, Begitu. Jadinya kalau tidak ada gangguan yang sebegitunya, ya menurut saya terapi sulih hormon ya memang tidak usah dilakukan. selama ini mungkin kan ada wanita yang takut mengalami menopause ya dok, tapi ternyata banyak juga keuntungan dari menopause tersebut ya dok ya. Iya. Jadi menopause itu tidak pernah dibicarakan keuntungannya. Iya. Jadi sebenarnya keuntungannya ada juga. Karena mungkin kalau misalnya wanita yang sudah mengalami menopause yang ditakutkan adalah ya udah bertambah tua, semakin sudah tidak bisa bereproduksi lagi dan lain-lain yang menyebabkan gangguan psikis itu sendiri ya dok. Ternyata ya banyak juga keuntungannya untuk wanita. Baik dokter, ini ada pertanyaan yang ketiga ya dok. Apakah ada langkah-langkah yang dapat saya ambil untuk mengelola gejala menopause seperti hot flash, gangguan tidur, dan perubahan mood, dokter? Nah, ya sebenarnya ini alami terjadi ya. Untuk mengelola gejalanya ya tadi yang saya katakan, nomor satu adalah perubahan gaya hidup, itu nomor satu. Jadinya berat badannya harus dijaga supaya mencapai indeks massa tubuh yang ideal, lebih banyak aktivitas fisik, kemudian lebih banyak yang dikerjakan untuk mengalihkan. Seperti hot flash, ini bahkan bisa terjadi sampai 7 tahun. Perasaan tidak nyamannya itu bisa lama. Kalau gangguan ini, misalnya hot flash, gangguan tidur dan perubahan moodnya, masuk ke tahap yang mengganggu, atau misalnya sampai mengganggu kejiwaannya, ya baru mungkin terapi sulih hormon, ya itu kita lakukan. Kalau memang sudah mengganggu sekali ya Iya. dok dari gejalanya. Benar, tetapi kalau masih cuma sekedar marah, lebih galak aja, marahin suaminya, marahin anaknya, itu mah ya udahlah, dinikmati saja. Diterima saja ya dok. Mungkin keluarganya harus lebih mengerti ya dok. Baik dokter, ini pertanyaan selanjutnya. Apakah pada fase premenopause wanita masih dapat hamil dengan baik di luar memang karena usia lanjut menjadi resiko tinggi kehamilan? Oke, jadinya pada masa pramenopause bisa hamil. Sangat bisa hamil. Masih bisa berarti ya, dok? Masih bisa hamil. Tetapi jika merasa pasangan ini, baik suami maupun istri, sudah merasa cukup dengan anaknya, justru disarankan untuk tidak hamil. Karena memang resikonya jadi lebih banyak. Yang pertama resiko genetik. Kelainan-kelainan seperti Down syndrome, terus kemudian keguguran, kecacatan, itu akan lebih tinggi. Karena di usia seperti itu, telur yang dikeluarkan adalah bukan telur yang terbaik lagi. Di fase pramenopause, tidak heran seorang wanita itu haidnya tuh jadi lebih panjang, bahkan kadang-kadang lebih lama, karena sel telurnya itu diobral keluarnya. Yang tadinya cuma keluar 1, 2, bisa pada fase ini, karena ada AMH yang biasanya membatasi telur yang keluar, dia sudah tidak berfungsi maksimal, dia telur yang keluar tuh bisa 5, bisa 6, udah bukan telur-telur yang terbaik. Sehingga kelainan, baik pada bayi, ataupun pada ibu, misalnya darah tinggi, kencing manis, ketika hamilnya menginjak 6, 7, 8 bulan jadi lebih tinggi. Lebih banyak komplikasinya ya dok? Benar, jadinya kalau saran saya kalau memang merasa sudah cukup anaknya, pada fase pramenopause jadinya masih dapat haid tapi sudah nggak teratur, di atas 40 tahun, ya tetap gunakan KB. Begitu. Biar lebih aman ya dok ya? Benar. Baik, mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada yang ingin bertanya? Oh, masih ada ini dokter. Dok, bagaimana menopause mempengaruhi kehidupan seksual dan apa ada strategi untuk mengatasi masalah yang akan muncul dan apa ada faktor resiko kesehatan lain yang harus saya waspadai selama atau sudah menopause ini? Oke, kalau yang untuk kehidupan seksual tadi mungkin sudah sedikit saya jelaskan, jadinya saya minta maaf ketika berhubungan semestinya pemanasannya lebih lama. Bisa juga menggunakan alat bantu seperti pelumas sebelum melakukan penetrasi. Bisa juga, walaupun obatnya jarang di Indonesia, ada yang namanya estrogen cream.
itu juga bisa dioleskan di daerah vaginanya, itu juga bisa. Kemudian kalau resiko kesehatan yang harus diwaspadai selama menopause ini, yang pertama adalah kayak darah tinggi, kencing manis, kemudian kolesterol, dan yang terpenting yang harus dilakukan adalah pap smear. Nah, sebenarnya pap smear ini bukannya harus dilakukan saat menopause, tidak. Tetapi pap smear ini harusnya dilakukan 1 tahun pasca berhubungan seksual. Seringkali pap smear ini tidak populer di Indonesia. Dan populernya justru pap smear harus dilakukan pada saat menopause. Saya mungkin sekedar sharing dan mengingatkan bahwa itu mestinya dilakukan dari awal. Dokter. Iya, jadi mungkin banyak yang belum terinfo juga kalau memang terkait pap smear ini harus rutin dilakukan ya dok ya. Benar. Baiknya untuk dilakukannya sendiri itu dalam jangka waktu berapa lama dok? Yang pertama, kalau misalnya 1 tahun pasca berhubungan, ya setiap tahun sekali. Oh, Kemudian ketika sudah menopause, sudah pramenopause usia 40 tahun bisa dilakukan 3 tahun sekali. Ketika usia 50 tahun nanti bisa lebih jarang lagi. Di atas 60 tahun sudah tidak perlu lagi melakukan pap smear. tapi memang harus rutin ya dok ya? Harus rutin. Atau bisa juga kalau nggak mau pap smear sering-sering, ketika hasil pap smear-nya sudah jelas negatif atau belum berhubungan seksual, sudah melakukan vaksin HPV. Itu sebenarnya di luar menopause, tetapi seringkali orang sangka pap smear itu wajibnya cuma kalau menopause, padahal tidak. Kita dapat info baru juga nih dok terkait pap smear ya dok ya. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya dokter. Apakah menopause dini bisa terjadi dan apakah faktor yang mempengaruhinya? Tadi mungkin sudah dibahas sedikit. Iya, kalau menopause dini bisa terjadi karena faktor genetik. Itu nomor satunya. Di luar faktor genetik yang memang dia ada melakukan tindakan atau pengobatan yang mematikan fungsi dari ovarium. Ovarium adalah yang menghasilkan sel telur tersebut. Misalnya sudah diangkat indung telur dan rahimnya, atau memang sengaja mendapatkan obat, misalnya pada terapi, kalau pernah mendengar penyakit yang namanya endometriosis, akan dikasih obat suntikan yang tujuannya untuk membuat seolah-olah menopause, itu juga ada begitu. Tetapi kalau dini tanpa ada penyebab apapun, itu murni genetik. Penyebabnya sampai hari ini tidak diketahui. Dokter, mungkin tadi pertanyaan terakhir dari peserta yang ada di YouTube ya. Saya ingin bertanya dok yang terakhir nih. Mungkin ada yang ingin bertanya juga tapi belum tersampaikan. Menopause sendiri ini sebenarnya bisa diperlambat atau bisa dicegah tidak sih dok? Oke, sebenarnya kalau dicegah tidak bisa. Diperlambat ada 3 di penelitian. Yang pertama, dari gaya hidup yang baik. Yang kedua, dari tidak merokok. Tapi karena ini penelitiannya di luar negeri, rata-rata orang luar negeri kayak perempuan juga merokok, jadi penelitiannya merokok itu sangat mengganggu, sangat merupakan faktor risiko penyebab terjadinya menopause yang lebih cepat. Dan yang terakhir, pendidikan. Makin tinggi pendidikannya, di penelitian tersebut dikatakan bahwa menopause-nya itu akan lebih lama. Mungkin karena berhubungan dengan gaya hidupnya, makanannya dan lain-lain gitu ya dok. Tapi memang di penelitian tersebut tidak dijelaskan hubungan langsungnya apa, hanya opininya yang seperti itu. Karena makin tinggi mungkin dianggap pengetahuan tentang kesehatannya lebih tinggi, pekerjaannya jadi lebih banyak, nah itu mempengaruhi. Jadinya menopause memang bisa juga terjadi karena stresor baik psikis maupun fisik yang terlalu berlebihan, itu juga bisa. Menarik sekali ya perbincangan kita siang ini dari Dr. Aryo. Banyak juga info-info baru yang kita dapatkan. Mungkin saya ambil kesimpulan sedikit ya. Jadi untuk menopause ini dibilang menopause adalah jika ada seorang wanita yang sudah dalam 1 tahun itu tidak mengalami menstruasi ya dok ya. Penyebabnya itu karena penurunan kadar dari estrogen. Nah untuk menopause sendiri ini alami pasti terjadi di semua wanita. Umurnya itu kurang lebih 40 sampai 50 tahun ya dok. Kalau menopause rata-rata di 51 sampai 57 tahun. 50 sampai 57 tahun. Untuk gejala-gejalanya tadi ada beberapa yang sudah dijelaskan oleh Dr. Aryo. Mungkin kalau misalnya ada gejala yang mengganggu sekali, itu bisa diperiksakan dan dikonsultasikan langsung ke dokter spesialis. Baik dokter,
Untuk dokter sendiri nih biasanya praktek di RSUD Kota Bogor yang kalau misalnya nanti ada yang ingin mengkonsultasikan masalah kesehatannya ke dokter, hari apa aja nih dok? Ya, saya praktek di RSUD setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat jam 1 siang. 1 siang. Ya. Kalau ada yang ingin konsultasi dan bertemu langsung dengan dokter Aryo, silahkan datang langsung untuk mendaftar ke poli beliau. Terima kasih semuanya untuk siang ini atas waktunya juga kepada Dr. Aryo sudah memberikan kita informasi yang sangat bermanfaat. Semoga yang mendengarkan juga bisa mendapatkan informasi baru dan pengetahuan baru ya dok ya. Untuk podcast yang kali ini saya akhiri. Jangan lupa semuanya subscribe YouTube channel RSUD Kota Bogor dan follow Instagram RSUD Kota Bogor. Terima kasih semuanya.